Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dari manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Asnawati SEMM. Adapun materi yang kami bawakan yaitu mengembangkan strategi rencana pemasaran. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Helda Sapitri, Nurul Anissa, Asrifah, dan Miftahul Jannah. Pokok pembahasan dari materi yang kami bawakan mencangkup 1. Pemasaran dan nilai pelanggan, 2. Perencanaan strategi korporat dan divisi, 3. Perencanaan strategis unit bisnis, dan 4. Perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Materi yang pertama yaitu pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti dari pemasaran dalam ekonomi yang sangat kompetitif dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan. Perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan yang pertama yaitu proses penghantaran nilai. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Yang kedua yaitu rantai nilai. Rantai nilai adalah alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Yang ketiga ada kompetensi inti. Kompetensi inti mengacu pada bidang keahlian teknis dan produksi khusus. Yang keempat ada orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pemasaran holistik mampu mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dengan memperluas pangsa pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Yang kelima ada peran sentral perencanaan strategis, melibatkan tinjauan menyeluruh situasi organisasi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya, serta pengembangan rencana masa depan. Selanjutnya ada rencana pemasaran atau marketing plan. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah instrumen sentral untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. Rencana pemasaran beroperasi pada dua tingkat, yaitu strategis dan taktis. Rencana pemasaran strategis atau strategic marketing plan menjelaskan pasar sasaran dan proporsi nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan pada analisis peluang pasar terbaik. Selanjutnya ada rencana pemasaran taktis atau tactical marketing plan, menspesifikasikan taktik pemasaran, termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanannya. Perencanaan strategi korporat dan divisi. Beberapa korporasi memberi banyak kebebasan pada unit bisnis mereka untuk menetapkan tujuan dan strategi penjualan serta laba mereka sendiri. Korporasi lainnya menetapkan tujuan, tetapkan strategi untuk unit bisnis mereka, tetapi membiarkan unit bisnisnya mengembangkan strategi sendiri, memuaskan pemegang korporasi lain menentukan tujuan dan berpartisipasi dalam mengembangkan strategi unit kepentingan yang utama. Semua kantor pusat korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi korporat. Misi yang dikembangkan oleh organisasi harus turut dipahami oleh setiap elemen yang ada dalam organisasi tersebut, manajer dan karyawan. Dikarenakan pernyataan misi yang logis dan jelas akan memberi pengertian yang sama mengenai tujuan, arah, serta peluang organisasi. Yang kedua, menentukan unit-unit bisnis strategis. Karakteristik unit bisnis strategis merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan terpisah dari bagian perusahaan lain, mempunyai kelompok pesaing sendiri, mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan mengendalikan sebagai besar faktor yang mempengaruhi laba. Yang ketiga, menugaskan sumber daya pada setiap SPBU. Sumber daya pada SPBU menilai peluang pertumbuhan, mendefinisikan misi korporat. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, serta menghilangkan bisnis lama. Jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan sehingga terjadi kesenjangan perencanaan strategis,
maka korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Inovasi pemasaran. Jam Associates, sebuah perusahaan strategi inovatif, menawarkan 5 strategi kunci untuk mengelola perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, menghindari judul inovasi, memilih satu nama untuk tim inovasi yang tidak akan mengesampingkan rekan kerja. Yang kedua, menggunakan sistem pertemanan, menemukan kolaborator dengan pemikiran yang sama di dalam organisasi. Yang ketiga, segera menentukan ukuran, menentukan sejumlah kriteria pendanaan, pengujian, dan kinerja yang berbeda-beda untuk inovasi tambahan, eksperimental, dan yang berpotensi mengganggu. Yang keempat, membidik sasaran, mudah terlebih dahulu dimulai dengan ide-ide yang mudah diimplementasikan. Yang kelima, mendapatkan data untuk mendukung insting Anda. Gunakan pengujian untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide, Perencanaan strategis unit bisnis. Proses perencanaan strategis unit bisnis terdiri dari langkah-langkah yang diperlihatkan dalam peraga, yaitu terbagi menjadi 6. 1. Misi bisnis. 2. Analisis SWOT. 3. Formulasi tujuan. 4. Formulasi strategis. 5. Formulasi dan implementasi program. 6. Umpan balik dan kendali. Yang pertama ada misi bisnis. Misi bisnis merupakan pernyataan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi, bagaimana mencapai tujuan dan mengapa usaha itu ada. Selain itu, misi juga berfungsi untuk memberikan arah sekaligus batas dalam proses mencapai tujuan. Yang kedua ada analisis SWOT. Menurut salah satu pakar SWOT, Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Formulasi tujuan. Formulasi ini dilakukan setelah perusahaan membuat analisis SWOT. Perusahaan dapat mengembangkan tujuan khusus untuk suatu periode perencana. Tahap proses ini disebut formulasi tujuan, goal formulation. Tujuan adalah sasaran yang spesifik menyangkut besaran dan waktu. Formulasi strategi adalah suatu perencanaan kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Ya, materi selanjutnya, perencanaan produk, sifat, dan isi rencana pemasaran. Bekerja dalam rencana yang ditetapkan oleh atasan mereka, manajer produk harus mempunyai rencana pemasaran untuk setiap produk, lini, merek, saluran, atau kelompok pelanggan setiap tingkat produk. Apakah lini atau merek harus mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuannya. Rencana pemasaran, marketing plan, adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengidentifikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Lalu, seperti apa sebenarnya rencana pemasaran itu? Apa isinya? Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Sedangkan daftar isi menggarisbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip pendukung dan rincian operasional. Yang kedua, analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran, dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Yang keempat, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas atau BOP. Yang kelima, kendali implementasi. Bagian terakhir rencana pemasaran menggarisbawahi kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Umumnya, bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi, manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
Kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara untuk dapat menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Ada berbagai macam perencanaan pemasaran yaitu perencanaan pasar yang strategis market planning, perencanaan strategi pemasaran perusahaan, corporate marketing planning, perencanaan pemasaran yang operasional. Adapun proses perencanaan pemasaran terdiri dari analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran, analisis SWOT pemasaran perusahaan, penentuan tujuan objek, pemasaran penetapan strategi pemasaran, penetapan target pemasaran, penyusunan rencana pemasaran, penyusunan program pemasaran, penyusunan anggaran pemasaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.